Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke salah satu surga bawah laut paling keren di Indonesia. Yap, Raja Ampat. Kita semua pasti udah sering dengar namanya. Tapi pernah kepikiran nggak sih, kenapa namanya harus Raja Ampat? Dari mana coba asal-usulnya? Oke, kita langsung aja nih ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih namanya Raja Ampat? Apa yang bikin nama ini begitu melekat? Nah, ternyata jawabannya itu bukan sekadar nama geografis biasa, tapi membawa kita masuk ke dalam sebuah legenda kuno yang, wah, keren banget. Jadi gini, misterinya itu sebenarnya udah ada di namanya sendiri. Raja Ampat itu kalau diartiin secara harfiah ya empat raja. Pertanyaannya, siapa empat raja ini? Nah, untuk tahu jawabannya kita harus dengerin sebuah kisah yang udah diwariskan turun-temurun. Ini penting banget untuk dicatat ya. Ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Cerita ini adalah bagian hidup dari tradisi lisan masyarakat di Papua Barat Daya. Sebuah kisah yang ikut membentuk sejarah dan juga identitas mereka sampai sekarang. Dan kisah kita dimulai dari sebuah penemuan yang benar-benar ajaib, penemuan yang jadi titik awal dari segalanya. Ini dia, kisah tentang 6 butir telur misterius. Coba deh bayangin, ada sepasang suami istri yang hidup sederhana di kampung Wauyai di Pulau Waigeo. Mereka udah lama banget pengen punya anak, dan penantian mereka ini bakal berakhir dengan cara yang sama sekali nggak pernah mereka bayangin. Nah, disinilah ceritanya mulai seru. Waktu mereka lagi cari makan di pinggir sungai, mereka malah nemuin 6, beberapa versi cerita bahkan bilang 7, butir telur. Ukurannya aneh, nggak biasa, dan kelihatan misterius banget. Penasaran? Telur-telur itu akhirnya mereka bawa pulang dan dirawat baik-baik. Siapa sangka, dari dalam cangkang telur inilah jawaban dari misteri besar nama Raja Ampat bakal terungkap. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apa dong isi telur-telur ini? Pastinya bukan anak ayam biasa kan? Yuk kita lihat apa yang keluar dari penemuan ajaib ini. Oke, siap. Dari kelima telur yang akhirnya menetas, 4 diantaranya ternyata adalah anak laki-laki yang ditakdirkan buat jadi pangeran. Dan telur yang kelima, menetaskan seorang putri yang cantik jelita. Lengkap sudah, keluarga kerajaan yang muncul secara tak terduga. Eits, tunggu dulu. Masih ada 1 telur lagi kan? Nah, telur yang terakhir ini beda. Dia nggak menetas, tapi malah berubah jadi sebuah batu. Dan ini bukan sembarang batu, ini adalah batu suci. Dan ini nih, bagian yang paling ajaibnya. Anak-anak itu pas keluar dari cangkang, mereka nggak telanjang, tapi udah pakai pakaian sutra yang indah banget. Makanya, masyarakat setempat percaya kalau mereka ini adalah keturunan dari Kayangan. Jadi, ini dia inti ceritanya. Keempat anak laki-laki itu tumbuh besar dan masing-masing jadi raja yang berkuasa di 4 pulau terbesar di sana. Ada Raja Waigeo, Raja Salawati, Raja Misol, dan Raja Batanta. 4 raja, 4 pulau. Nah, dari sinilah nama Raja Ampat lahir. Kerennya ceritanya? Tapi, legenda ini tuh nggak berhenti di masa lalu aja. Kisah ini masih sangat hidup dan dihormati banget sampai hari ini. Yuk kita lihat gimana warisannya dijaga. Masih ingat kan telur yang berubah jadi batu tadi? Nah, batu itu punya nama, Kapatnai, atau batu telur raja. Batu ini dipercaya punya kekuatan magis dan bisa membawa berkah. Masyarakat lokal benar-benar merawat Kapatnai ini dengan sangat baik. Batu keramat ini disimpan di sebuah tempat suci yang namanya Situs Kaliraja sebagai pengingat abadi akan asal-usul mereka yang luar biasa. Ini nunjukin betapa sakralnya batu ini loh. Kapatnai itu nggak bisa dilihat sembarangan. Batu ini cuma dikeluarin dan ditunjukin ke publik setahun sekali, pas ada upacara adat khusus. Momen ini jadi sangat penting dan ditunggu-tunggu sama masyarakat di sana. Di balik ceritanya yang magis, legenda ini juga nyimpen pesan-pesan moral yang dalam banget, tentang pentingnya kesabaran dan doa, kayak yang dicontohin sama pasangan suami istri tadi, tentang gimana kita harus berbakti sama orang tua. Dan yang paling penting, tentang menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam sekitarnya. Jadi, ini semua bikin kita mikir ya, ternyata ini bukan cuma cerita soal asal-usul nama sebuah tempat. Legenda Raja Ampat ini jadi fondasi dari tatanan sosial dan kepercayaan masyarakatnya. Ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih luas. Seberapa kuat sih sebuah cerita atau legenda bisa membentuk identitas sebuah kaum, bahkan sebuah bangsa? Makasih udah nonton. Kalau kalian suka cerita di balik nama Raja Ampat ini, dukung terus Markombur ID ya, like, subscribe, dan jangan lupa share ke kawan-kawan kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap asik dan jangan lupa bahagia.